Kalau sawit sepanjang harganya itu masih seperti hari ini, saya kira petani sawit kita masih alhamdulillah, Pak Bambang. Ya. Walaupun eh, kenaikannya tidaklah besar-besar sekali ya, tapi dengan posisi hari ini saya kira sudah cukup baik. Petani-petani sawit kita sudah mulai tumbuh lah ya. Sebenarnya gampang menandai kalau daerah sawit itu sejahtera. Kalau plat-plat mobil baru banyak yang keluar, atau plat sepeda motor baru, berarti harga sawit bagus tuh Pak Bambang. Iya. Ya. Dan belakangan saya lihat bahwa harga sawit kita lumayan lah ya. Dan kebijakan kebijakan apa namanya politik pembangunan perkebunan sawit kita juga saya kira pemerintah mesti tetap harus bisa menjaga iklimnya ini. Ya. Kan selama hari ini kan problem kita kan bersaing dengan negara tetangga kita ya, Malaysia Ya. yang dianggap kualitasnya lebih bagus daripada kita begitu. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut pilkada serentak, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber, yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara SOS. Beliau saat ini anggota DPD RI dari Sumatera Utara dan terpilih lagi di dalam pemilu legislatif 2024. Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Selamat Hari Raya Ya, Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. ya, minal aidin wal faizin. Eh, Pak Dedi ini lahir 17 Maret 1979. Nah, mungkin biar agak lebih jelas, Pak Dedi berkenan bercerita tentang perjalanan karirnya, termasuk mungkin pendidikan dan sebagainya, sampai saat ini terpilih menjadi anggota DPD yang kesekian kalinya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Lengkapnya nama saya Dedi Iskandar Batubara. 17 Maret saya lahir tahun 1979. Ya, Saya mengenyam pendidikan dari mulai SD sampai S3 di Kota Medan, Sumatera Utara. Karir organisasi saya mulai di Al-Wasliyah namanya. ya, Al-Wasliyah ini ormas Islam paling besar di Sumatera Utara. Punya 619 sekolah dan madrasah di Sumatera Utara. Ada 5 kampus perguruan tinggi, ada 11 panti asuhan, dan tersebar di hampir seluruh wilayah di 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara, terutama di wilayah pantai timur. Di wilayah pesisir pantai timur yang sebagian besar masyarakatnya adalah masyarakat Melayu. hmm, Eh, saya mulai aktif di organisasi tahun 91 di Al-Wasliyah, aktifnya di Ikatan Pelajar Al-Wasliyah dulu, baru kemudian masuk ke mahasiswa, masuk ke pemuda, sekaligus tahun 2000 eh, berapa ya, saya pertama kali masuk di DPC P3 Kota Medan itu 2009 kalau saya tidak salah. 2009 saya masuk di
Partai Persatuan Pembangunan, sekaligus ikut nyalek di DPRD Kota Medan. Tapi ketika itu saya belum berhasil, kalah. Kemudian 5 tahun berikutnya di 2014, saya sudah tidak lagi aktif di partai politik dan kemudian mencalon sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Alhamdulillah 2014 saya terpilih peringkat keempat dengan 400.000 suara. Ya. Kemudian berlanjut di 2014 terpilih kembali. Di 2014 terpilih, 2019 juga terpilih kembali dengan 700.000 suara. Dan kemarin alhamdulillah kembali terpilih dengan 1.081.000 suara. Saya kira memang itu perjalanan singkat dan karir keparlemenan saya sepenuhnya memang tentu berbeda dengan Pak Bambang yang sudah pernah di legislatif provinsi, kemudian ke DPR RI. Saya masih di Dewan Perwakilan Daerah aja untuk periode yang ketiga kali ini. Saya kira itu Pak Bambang. Pak Dedi ini sudah luar biasa. Usianya masih muda, masih panjang karirnya. Ya, Insya Allah. Nah, Pak Dedi, saya akan mengajak berbincang mengenai hasil pileg, terutama DPRD Sumatera Utara dikaitkan dengan prediksi pilkada gubernur dan wakil gubernur. Itu petanya nanti kira-kira seperti apa? Ya, pemilu kali ini untuk legislatif dimenangkan oleh Partai Golkar di Provinsi Sumatera Utara. Jadi bisa dipastikan bahwa ketua DPRD di provinsi itu adalah Partai Golkar. Yang lalu PDI Perjuangan. Golkar mendapatkan 22 kursi, kemudian PDIP 21 kursi, hanya selisih 1 kursi, dan diikuti oleh partai-partai lainnya. Dan kalau saya tidak salah dalam catatan saya ada sekurang-kurangnya 13 ya kabupaten kota yang Golkarnya menang ya, kalau saya tidak salah. Jadi hampir semua kabupaten kota itu dibagi dua. Kalau nggak Golkar ya PDIP ketua DPRD-nya. Sepertinya akan begitu komposisinya. Meskipun ada beberapa daerah yang barangkali kayak Labuhan Batu Selatan ada yang Partai Perindo yang menjadi pemenang. Tapi cuma itu satu partai. Selebihnya saya kira didominasi oleh Golkar dan PDI Perjuangan. Tentu hasil pileg ini yang akan menjadi bahan baku dasar untuk pilkada. Perolehan kursinya kemudian yang akan dikonversi untuk dukungan calon-calon kepala daerah. Saya melihat hari ini memang ada 3 tokoh yang sudah mulai muncul ke permukaan, baik yang diusung oleh masyarakat maupun yang sudah menyampaikan keinginan pribadinya. Ada Pak Edi Rahmayadi, gubernur sebelumnya 2009, 2008, 2013. Kemudian ada Pak Musa Rajeksa yang sekarang juga ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, wakil gubernur 2018-2023 bersama Pak Edi Rahmayadi juga sudah mendeklarasikan diri mau maju jadi gubernur. Dan ada Pak Bobi Nasution, wali kota Medan, yang juga saya kira semua kita sudah membaca di media baik lokal maupun nasional. Beliau juga sepertinya akan maju untuk menjadi gubernur Sumatera Utara. Di luar itu memang ada nama-nama lain ya, termasuk juga saya bukan mau baper sebenarnya, nama-nama saya juga disebut-sebut katanya begitu karena meraih suara 1 juta gitu. 1 juta untuk di Sumatera Utara tentu angka yang sangat besar. Akan berbeda dengan Kiai Tasya Yassin di tempatnya Pak Bambang yang dapat 3,8 juta, tapi populasi penduduknya kan tentu lebih besar ya. Betul. Saya kira ini masih akan dinamis ya, tapi 3 nama itu yang hari ini menjadi bahan perbincangan hangat baik di kalangan partai politik maupun di lingkup masyarakat lainnya begitu. Untuk di kabupaten kota saya kira juga memang
tokoh-tokoh lokal, baik yang incumbent maupun yang muncul belakangan, juga sudah mulai muncul nama-namanya begitu. Tapi memang sebagai gambaran, perolehan suara saya yang 1.081.000 itu kan Ya. sesungguhnya bagian dari suara masyarakatnya Al-Wasliyah di Sumatera Utara. Ya. Sehingga kemudian hari ini banyak sekali diskusi yang kemudian melibatkan Ya. Al-Wasliyah dan apa namanya ya, menyebut kalau ada tokoh dan figur yang direkomendasikan atau langsung tokoh Al-Wasliyahnya mungkin mungkin akan berpotensi bisa menang dan mendulang suara. Kira-kira begitu Pak Bambang. Iya, baik Pak Deddy. Kalau lihat hasil Pileg 2024, kelihatannya Golkar dan PDIP bisa mencalonkan gubernur wakil gubernur Sendiri. sendiri, Pak. Ya. Iya, betul. Nah, ini akan menjadi poros. Nah, nanti mungkin Ya, Pak Deddy bisa bercerita siapa yang akan muncul dari dua ini dan eh, mungkin ada alternatif di luar itu. Nah, Pak Deddy mau masuk kemana ini kira-kira? ya. Ya, kalau dari Golkar saya kira ada dua nama yang sudah Ya, mendapatkan surat tugas ya. Kalau dari DPP Partai Golkar ya, saya baca begitu. Ada Pak ya, Ijek atau Putra Deksa yang Ketua DPD Golkar dan Pak Bobi Nasution yang Wali Kota Medan. ya, Keduanya saya kira hari ini mendapat surat tugas dari Partai Golkar. ya, Kemudian ada PDI Perjuangan yang juga punya 21 kursi. Ada beberapa nama memang yang eh, sekarang sedang didiskusikan, baik di internal PDIP, saya dengar ada nama Pak Rapidin Simbolon yang Ketua PDIP hmm, Sumatera Utara, kemudian ada Pak Nixon Nababan, Bupati Tapanuli Utara 2 periode. Kebetulan beliau beberapa waktu yang lalu juga berkomunikasi dengan saya untuk apa namanya nanti ada waktu kita untuk mendiskusikan soal pilkada. Kemudian juga ada nama Pak Junimat Girsang saya lihat kemarin disebut-sebut ya, namanya karena beliau tidak terpilih lagi menjadi anggota DPR RI. Tapi memang sepanjang sejarah pemilihan umum kepala daerah secara langsung, PDI Perjuangan belum pernah menang di Sumatera Utara. hmm, Artinya calon yang diusung oleh PDI itu belum pernah menang di Sumatera Utara. Karenanya memang saya kira wajar kalau kemudian pemilu kali ini, pilkada kali ini, mereka akan berhitung dengan sangat cermat agar tentu ya, bisa membuat sejarah itu, bisa menang di ya, pilkada. Tentu dengan skenario yang barangkali menurut mereka bisa diterapkan. Memang beberapa waktu yang lalu, pimpinan PDI Perjuangan, baik langsung maupun lewat yang lain, pernah secara intensif mendiskusikan itu dengan kami di Al-Wasliyah, Sumatera Utara. ya, Bagaimana peluang kalau kemudian PDI Perjuangan itu berkolaborasi dengan Al-Wasliyah. Saya memandangnya, ya Al-Wasliyah ini kan bukan partai politik. ya, Tentu dia tidak bisa mencalonkan eh, hmm, orang kecuali kalaupun mau maju jalur independen tentu dengan persyaratan dukungan yang sangat hmm, banyak jumlahnya gitu kan. ya, Tapi kalau kemudian pendekatannya adalah pendekatan dukungan organisasi kemasyarakatan, ya barangkali orang melihat posisi Al-Wasliyah sebagai ormas Islam terbesar itu hmm, akan sangat menarik. Kalau kemudian tokohnya bisa dicalonkan berdampingan dengan salah satu partai politik dan itu potensi untuk bisa meraih suara ya, lebih signifikan tentu akan jauh lebih besar ya. kesempatannya begitu. Pak Deddy mempersiapkan diri menjadi gubernur atau juga bisa berpasangan sebagai wakil gubernur? Yang pertama saya kira saya tadi juga baru habis ditanyain wartawan begitu Pak Presiden pisah Ya. dari Masjid Agung. Karena seolah-olah signalnya yang khotibnya saya, yang jamaahnya Pak Presiden. Kok kayaknya seolah-olah gitu kan. Saya bilang, saya bilang sederhananya begini. Saya Ya, ini dapat dukungan besar menjadi anggota DPD sampai 3 periode ini kan karena dukungan Ormas ya, Al-Wasliyah. Kalaupun nanti organisasi misalkan dipandang oleh teman-teman yang mau ngaju akan didekati dan sebagainya, saya kira saya tidak bisa memutuskan sendiri Pak Bambang. ya. Saya akan membawa ke organisasi dulu, kemudian membicarakannya, mendiskusikannya, dan kalau kemudian organisasi memutuskan, maka itulah tentu yang akan menjadi pilihan. Gitu. Artinya sosoknya tidak harus mesti saya sebetulnya. Bisa Hmm. saja
tokoh lain yang secara langsung punya apa ya, punya hubungan dengan Al Jamiatul Wasliyah gitu. Jadi saya dalam posisi ini kalau Al Wasliyahnya diminta untuk mempersiapkan, tentu Al Wasliyah mempersiapkan Pak Bambang. Ya, Nah, stok orang-orangnya ya. insya Allah ada lah. Eh, ini kan ada ketentuan yang keputusan MK itu, Pak. Iya. Bagi apa anggota DPD termasuk yang terpilih itu harus mundur kalau mau nyalon pilkada. Nah, ini jadi pertimbangan nggak? Atau kalau Pak Dedi sudah firm, ya berarti ya mundur nggak apa-apa. Tapi saya kira kalau saya melihatnya begini Pak Bambang, Ya, eh, bahwa putusan MK itu kan memang mensyaratkan kita harus mundur gitu. ya, Saya tentu akan memberikan pertimbangan yang eh, cukup dalam ya terkait dengan hmm, keharusan mundur ini dan itu tentu tidaklah mudah. Saya juga hari ini masih terus apa namanya ya berikhtiar lah. Putusan ya, terbaik itu yang mana akan diambil gitu. Tentu ya, apa yang sudah menjadi amanah masyarakat kepada saya kan dipilih menjadi anggota DPD hari ini. ya, Kalau kemudian nanti tiba-tiba tanggal 1 dilantik, tanggal 2 mundur, itu kan juga bisa cederai kepercayaan masyarakat yang besar kepada kita gitu. ya, Itu juga jadi pertimbangan ya, saya, karenanya itu alasannya kenapa tadi saya sampaikan bahwa kita akan membawa ini ke dalam rapat organisasi supaya hmm, diputuskan nanti. Sehingga kemudian ya, saya tidak dianggap kemudian mencederai amanah. Karena pencalonan saya kan didukung penuh oleh organisasi kemarin. ya, ya, Diputuskan dalam rapat organisasi begitu. Walaupun nanti ya. misalkan ada pilihan kebijakan lainnya, tentu itu juga pilihan kebijakan organisasi. Saya begitu aja menyikapinya, Pak Bambang. Nah, eh, tadi kalau untuk gubernur ini mau menarik. Biasanya seorang petahana itu kan peluangnya sangat besar, tapi ini kan Ya, tantangan petahana kan juga tidak ringan. Nah, yang mau saya tanyakan itu di kabupaten kota itu apakah petahana-petahana itu juga punya peluang yang lebih baik dari calon-calon baru atau menghadapi hal yang sama seperti di tingkat provinsi, Pak? di Sumatera Utara kan sesungguhnya hari ini nggak ada petahana nih kalau maju gubernur ya, Pak Bambang ya. Eh, Karena Pak Edi ya, Rahmayadi kan sudah habis bulan 9 yang lalu beserta dengan Pak Musa Rajeksa. eh, Eh, Pak Bobi pun kalaupun dia maju gubernur tentu dia bukan petahana karena dia wali kota ya, Medan. ya, Artinya hari ini tidak ada petahana kecuali misalkan PJ gubernur yang sekarang berkeinginan, tapi saya melihat tidak ada hajat beliau untuk itu gitu ya. Eh, karenanya saya kira semuanya hari ini punya potensi yang relatif hampir sama. ya, Tapi kalau membaca dukungan politik pasca Pilpres atau melihatnya dari dukungan Pilpres, memang hari ini eh, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera misalkan di Sumatera Utara, karena PKS juga suaranya cukup besar di Sumatera Utara, hmm, hmm, yang hari ini saya kira kalaupun kita sebut dalam tanda petik misalkan berada di luar eh, apa namanya ya pemerintahan misalkan begitu ya, saya kira dua partai ini saja yang kemudian ke depan akan punya potensi untuk punya calon lain begitu ya, di luar eh, partai pengusung Pak Prabowo lah kita sebut dalam pemilu yang lalu ya. ya, ya, Makanya estimasi kita sebanyak-banyaknya calon itu pasti akan hanya ada 3 nama saja nanti yang akan muncul. ya, Atau jangan-jangan hanya akan ada 2 saja. ya, PDI Perjuangan, kalau kemudian nanti bisa berpasangan dengan PKS, tentu itu sejarah ya. Karena belum pernah terjadi ya, ya. Tapi saya kira dalam politik Pak Bambang juga paham, gak ada yang nggak mungkin. ya, Teori kemungkinan itu pasti akan ada saja. ya, Eh, ya potensinya begitu menurut saya. ya, Kalaupun ya, ada calon lain tentu tidaklah seperti yang sudah ada hari ini begitu posisi ya. kekuatannya. Pak Dedi, mungkin nggak ada calon perseorangan? Iya, saya kira dengan jumlah dukungan 800.000 KTP tentu tidaklah mudah
eh, bagi orang yang berhajat mau maju calon independen ya, perorangan. Ya, ya, Karena sebaran di 33 kabupaten kota dengan 800.000 suara itu juga tidak mudah. Jangankan untuk verifikasi faktualnya ya, mengumpulkannya saja saya kira butuh energi yang besar ya. ya, Karenanya saya menduga eh, feeling saya tidak akan ada calon perseorangan. ya, ya. Nah, ini eh, pemimpin-pemimpin ini dipilih kan akan diberi tugas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Provinsi Sumatera Utara 5 tahun mendatang. Nah, menurut Pak Dedi, apa masalah-masalah utama yang harus mendapat perhatian di Sumatera Utara? Pertama saya kira soal infrastruktur jalan ya, Pak Bambang. Hmm. Sumatera Utara itu berdampingan dengan Sumatera Barat dan Aceh serta Riau ya. Tiga provinsi yang saya sebutkan tadi itu Aceh, Riau, dan Sumatera Barat itu kan punya jalan yang relatif lebih baik Hmm. dibandingkan dengan Sumatera Utara. Saya kira sampai dengan hari ini persoalan infrastruktur jalan, baik jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten kota, itu masih akan menjadi PR utama menurut saya. Kemudian yang kedua, akses antar wilayah. Saya kira masih cukup banyak daerah-daerah kita yang belum terkoneksi satu dengan yang lainnya. Ya. Kalau kemudian jalur darat itu tidak bisa ditempuh, maka sesungguhnya jalur transportasi lain, misalkan lewat sungai kah, misalkan, atau yang lain, tentu itu harus lebih dimaksimalkan. Kemudian yang ketiga, menurut saya soal pengembangan sektor pariwisata, Pak Bambang. Ya. Kita melihat bahwa pada periode Pak Jokowi ini kan cukup besar anggaran pembangunan pariwisata Danau Toba, sehingga kucuran dana pusat itu cukup besar untuk membangun potensi pariwisata kita. Dan kami melihat bahwa ini juga belum mampu mendongkrak ya jumlah dukungan atau jumlah wisatawan yang datang ke Ya. Danau Toba. Belum lagi misalkan bicara soal pengembangan pariwisata di Kepulauan Nias misalkan. Ya. Itu juga menurut saya hal yang strategis ke depan karena meskipun hari ini sudah ada akses jalan tol yang bisa mengkoneksi antar kabupaten kota, tapi belum terhubung secara keseluruhan. Kemudian yang berikutnya juga saya kira masih kita temukan eh, infrastruktur pendidikan kita di daerah-daerah 3T, terdalam, terisolir, terluar itu yang masih belum bisa kompetitif dengan daerah-daerah minimal ya di ibu kota kecamatan atau di ibu kota kabupaten begitu. Karenanya PR ke depan menurut saya untuk konteks dunia pendidikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentu harus punya skenario besar agar semua infrastruktur pendidikan kita itu bisa rapi dan lebih baik. Yang berikutnya menurut saya pemerataan sumber daya manusia, Pak Bambang, bahwa distribusi SDM kita itu masih belum merata. Ini dibuktikan dari misalkan ada rumah sakit Ya. daerah yang tenaga dokternya juga belum tersedia atau perawat-perawatnya juga belum memenuhi. Saya berkesempatan misalkan datang ke beberapa daerah. Ada pusat kesehatan masyarakat, ada pelayanan-pelayanan kesehatan di daerah-daerah. Tapi ketersediaan tenaga dokternya itu tidak mencukupi. Ini juga problem menurut saya. Sebagian besar tenaga kesehatan kita itu kan hampir tidak siap kalau kemudian ditempatkan di daerah-daerah terpencil, terluar, Hmm. terdalam. Ini juga problem besar yang harus diselesaikan. Tentu dengan beragam skenario, apakah insentifnya misalkan ditambah, atau fasilitas Ya. pendukung untuk mereka, mereka kemudian diperbaiki dan lain sebagainya. Mungkin itu sebagian persoalan dan saya tahu bahwa banyak sekali Ya. persoalan lainnya, Pak Bambang. Ya. Ya, mungkin saya akan tambah sedikit persoalan pertanian, terutama kelapa sawit, Pak, yang sangat Oh dominan ya, di Sumatera Utara. kalau sawit sepanjang harganya itu masih seperti hari ini, saya kira petani sawit kita masih alhamdulillah, Pak Bambang. Ya, Walaupun eh, kenaikannya tidaklah besar-besar sekali ya, tapi dengan posisi hari ini saya kira sudah cukup baik. Petani-petani sawit kita sudah mulai
tumbuh lah ya. Sebenarnya gampang menandai kalau daerah sawit itu sejahtera. Kalau plat-plat mobil baru banyak yang keluar atau plat sepeda motor baru berarti harga sawit bagus tuh Pak Bambang. Iya. Ya, Dan belakangan saya lihat bahwa harga sawit kita lumayan lah ya. Dan kebijakan kebijakan apa namanya politik pembangunan perkebunan sawit kita juga saya kira pemerintah mesti tetap harus bisa menjaga iklimnya ini. ya, Kan selama hari ini kan problem kita kan bersaing dengan negara tetangga kita ya, ya, Malaysia yang dianggap kualitasnya lebih bagus daripada kita begitu. Saya kira ya, saya setuju Pak Bambang. Termasuk soal dana bagi hasilnya itu. ya, Dana bagi hasilnya itu yang sampai hari ini saya kira pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota itu yang masih belum merasakan keadilannya begitu. Sebagai daerah penghasil sawit, kemarin saya diinformasikan Pak Gubernur itu nggak nyampe berapa ya, nggak nyampe 5% ya yang dibagi ke daerah penghasil begitu. Dan itu juga yang hmm, kemudian menghambat pembangunan infrastruktur jalan-jalan kita, terutama yang aksesnya ke perkebunan sawit kita begitu. Kalau DBH-nya besar, tentu bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu akan jauh lebih besar gitu. ya. Baik, terakhir Pak Dedi sebagai wakil yang mewakili Provinsi Sumatera Utara, apa yang diharapkan dari masyarakat Sumatera Utara ini supaya di dalam pilkada ini benar-benar bisa menghasilkan pemimpin yang sempurna mungkin tidak, tapi mendekati ideal sehingga semua masalah yang tadi dibayangkan oleh Pak Dedi bisa diselesaikan dengan baik. Saya kira saya ingin melihatnya pada dua hal ini Pak Bambang. Pertama pada partai Ya, politiknya dulu. Partai ya, politik saya kira mesti mampu menjaring calon-calon terbaik. Variabelnya tidak hanya kemampuan finansial menurut saya, ya, tapi juga visi misi yang rasional yang bisa diterapkan. Karena saya percaya betul man behind the gun. Orang di belakang ya, senjata itu akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan ini. Karenanya partai politik mesti bisa meneropong ini. Calon-calon mana yang kemudian punya potensi dan punya integritas, punya kapasitas, kapabilitas untuk mewujudkan visi misi pembangunan di daerah. Di luar itu saya kira masyarakat juga kita minta untuk tidak pragmatis ya. Dalam proses memilih ini kan eh, masyarakat kita juga mesti diedukasi agar mereka tahu bahwa mereka memilih pemimpin bukan sekedar memilih orang saja, ya, tapi dia memilih sistem sekaligus. Karena orang yang dipilih itulah yang kemudian akan membangun sistem kerja di provinsi ini. Orang yang tepat yang dipilih oleh masyarakat kita lah yang kemudian itu akan mampu diharapkan menyelesaikan PR-PR pembangunan ini. Yang ketiga, saya kira masyarakat kita diminta untuk aktif lah ya, proaktif. Untuk ikut terlibat. Proaktif yang paling utama tentu ketika hari pencoblosan datang ikut memilih. ya. Di luar itu saya kira mereka mesti mampu untuk membaca rekam jejak dari calon-calon yang sudah dihidangkan oleh partai politik. Eh, saya kira dua perspektif itu ya, masyarakat dan Ya. partai politik menurut saya menjadi sangat penting, Pak Bambang. Eh, paling akhir nih, tadi Pak Dedi sudah menceritakan bagaimana Al-Wasliyah ya, begitu kompak mendukung Pak Dedi. Nah itu kan kalau banyak ormas yang seperti itu memberi pendidikan politik kepada warganya, itu kan akan sangat membantu Pak Dedi. Apa komentar Iya, Pak Dedi? oh iya benar. Dan saya alhamdulillah ya, mungkin pengalaman saya mungkin mungkin pengalaman teman-teman yang lain. Eh, Iya perlu kita kos politik untuk membangun infrastruktur organisasi ini. Tapi bukan Ya, money politik ya. Kos politik ya, itu kita gunakan untuk menyiapkan perangkat pendukung. ya, Eh, dan kami di Alwasida melakukan itu. Jadi kami tidak membebankan, tidak memberikan eh, dalam bentuk materi kepada warga kita, bahkan mereka kemudian yang secara bersama-sama, secara kolektif membantu mensosialisasikan, mengkampanyekan dengan media yang ada. Saya kira memang kalau semuanya bisa begitu akan luar biasa Pak Bambang. ya, Ya, ini problemnya kan kadang-kadang ya kalau berkaca dari
pileg kemarin itu ada calon yang kemudian menggunakan modal yang begitu besar dengan sejumlah Ya. uang membagi-bagi, dan itu kan jadi masalah gitu. Karena masyarakat akan mengukur si A memberikan nilainya misalkan 50.000, maka yang lain kasihkan 100.000 kan begitu. Jadi akhirnya Iya. pertarungan nilai-nilai angka dan rupiah yang terjadi begitu. Itu yang saya kira Iya. tidak mendidik bagi proses demokrasi kita. Ya. Baik, Nah, terima kasih sekali Bapak Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara SOS, anggota DPD RI yang mewakili Sumatera Utara. Mudah-mudahan terima kasih. selintas gambaran ini memberikan informasi dan juga memotivasi masyarakat Sumatera Utara untuk memilih pemimpin yang diperkirakan bisa menjawab, mencari solusi masalah-masalah 5 tahun yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Lambang, sehat-sehat selalu. Ya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi